Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baiklah, perkenalkan, nama saya Arif Nur Huda dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Ilyasin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan maupun memaparkan sedikit tentang pengertian dan konsep dasar kepemimpinan. Yang pertama, pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah suatu peran dalam sistem tertentu. Karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin adalah orang yang memiliki posisi tertentu dalam hierarki organisasi. Kemudian kita ke definisi ataupun penjelasan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan inti manajemen, dan manajemen adalah inti dari administrasi. Jadi pada umumnya, kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Pemimpin dan kepemimpinan tersebut bersifat universal, artinya selalu ada dan senantiasa diperlukan pada setiap usaha bersama manusia dalam segenap organisasi, mulai dari tingkat terkecil ataupun intim, yaitu baik dari keluarga sampai di tingkat desa, kota, negara, dan tingkat lokal maupun internasional. Jadi sebenarnya pemimpin dan kepemimpinan merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural maupun fungsional. Kemudian ke penjelasan yang kedua, yaitu tentang tujuan dan fungsi kepemimpinan. Jadi tujuan kepemimpinan adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Jadi dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi kepemimpinan. Jadi sudah ada tadi kepemimpinan itu apa, kemudian kita harus tahu fungsi kepemimpinan itu apa. Yang pertama adalah fungsi perencanaan ataupun planning. Jadi setiap kepemimpinan itu harus terstruktur dan kita harus tahu apa kedepannya. Itu juga dikenakan kepada fungsi yang kedua, bagaimana memandang ke depan, dan fungsi ketiga yaitu tentang fungsi loyalitas atau kesetiaan, dan yang keempat fungsi pengawasan, dan yang terakhir itu adalah bagaimana yang kelima adalah mengambil keputusan, dan yang keenam memberi motivasi. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari manajemen. Dan teori munculnya seorang pemimpin itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah teori genetis. Jadi teori genetis ini menyatakan pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi terlahir. Ia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Dan khusus teori tersebut menganut pandangan deterministis. Jadi teori yang kedua itu adalah teori sosial, lawan dari teori genetis tadi, menyatakan pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahir begitu saja atau tidak terlahir sendiri. Dan yang ketiga itu adalah teori ekologis atau sintetis. Jadi muncul itu sebagai redaksi dari kedua teori yang sebelumnya, menyatakan seseorang itu sukses menjadi pemimpin bila sejak lahir telah memiliki bakat, begitu. Jadi yang terakhir itu adalah teori situasi yang menyatakan setiap orang bisa menjadi pemimpin, tetapi dalam situasi